akan hadapi timnas Indonesia di GBK, penilaian pelatih Jepang berubah. Jepang kini bersiap-siap meladeni timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang duel kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 15 November 2024, malam WIB itu, pandangan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berubah. Hal itu terjadi setelah timnya bermain imbang 1-1 dengan Australia pada laga keempat 15 Oktober lalu. Hasil itu merupakan kegagalan pertama Samurai Biru meraih 3 poin setelah menang beruntun pada 3 laga sebelumnya. Ketiga laga tersebut adalah menang 7-0 saat menjamu Cina, 0-5 di kandang Bahrain, dan 0-2 di markas Arab Saudi. Jepang tetap bertengger kokoh di puncak klasemen grup C dengan 10 poin, diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, masing-masing 5 poin. Target Jepang adalah lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga kualifikasi ini. Tim yang kini diperkuat banyak pemain keren berkompetisi di klub Eropa itu sangat yakin lolos ke Piala Dunia untuk ke-8 kalinya secara beruntun sejak 1998. Walau sangat optimistis lolos, Moriyasu kini berpandangan bahwa tidak mudah bagi timnya untuk bisa terus-menerus memetik kemenangan. Apalagi klasemen sementara grup C ini terlihat sangat begitu sengit, khususnya dari peringkat 2 hingga 6. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama telah mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Ketiga tim tersebut hanya unggul 2 angka dari Indonesia dan Cina yang berada di posisi 2 terbawah klasemen grup C. Kami mengetahui bahwa sulit untuk terus menang di ajang kualifikasi, kata Moriyasu. Setelah bermain melawan Australia hari ini, kami menyadari lagi bahwa sama sekali tidak mudah untuk menang di kualifikasi akhir ini. Kami akan memastikan persiapan kami berjalan baik dan menjalani pertandingan satu persatu. Timnas Indonesia yang merupakan calon lawan berikutnya bagi Jepang saat ini berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan torehan 3 poin. 3 poin yang dimiliki skuad Garuda itu didapat berkat hasil imbang menghadapi Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Sedangkan di pertandingan keempat, tim besutan Shin Taeyong takluk 1-2 dari tuan rumah Cina. Di atas kertas, Jepang jelas jauh lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia. Jepang yang merupakan Raja Asia kini duduk di peringkat ke-16 dunia. Sementara Indonesia berada jauh di bawah, posisi ke-129, dalam ranking FIFA terbaru. Namun, dalam pertandingan sepak bola apapun bisa terjadi. Berapa skor prediksi kalian? Bocorkan skema taktik, pelatih Jepang tolak lakukan eksperimen, ini alasannya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu menegaskan dirinya tidak akan melakukan eksperimen taktik ketika melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus tim terkuat, Moriyasu menegaskan tidak akan mengubah komposisi pemain terbaik Samurai Biru saat bertandang ke markas skuad Garuda. Kami bisa menang, siapapun yang bermain dan siapapun yang kami pasangkan akan bekerja dengan baik, ucap Moriyasu dikutip dari Nikkan Sports. Alasan kami tidak mengganti pemain di babak kualifikasi terakhir untuk sebisa mungkin tidak berubah dan tetap harus memeriksa catatan dari pertandingan sebelumnya, imbuhnya. Langkah tersebut akan tetap dipakai ketika Jepang melawan timnas Indonesia. Moriyasu akan mempertahankan tim terbaiknya selama menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami melakukannya dengan hati-hati dan akan melakukan yang sama di laga berikutnya. Saya bertanya apakah memulai dari awal dalam latihan dan dari dasar-dasar akan meningkatkan peluang kemenangan kita, jelas Moriyasu. Tapi saya ingin mempertahankan para pemain sebisa mungkin tidak berubah untuk babak kualifikasi ini dan membangun pengalaman yang kita peroleh untuk menggunakannya di waktu berikutnya, tegasnya. Sejauh ini, Jepang menjadi tim yang paling superior. Samurai Biru mencatatkan 3 kemenangan dan sekali imbang. Direktur JFA waspadai Indonesia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara unggulan di grup C, seperti Jepang, justru memandang Garuda sebagai lawan terberat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto. Ia mengaku bahwa Jepang sangat mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita, kata Yamamoto dikutip dari Harimau Malaya. Oleh karena itu, kami perkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang. Kekhawatiran Yamamoto bukan tanpa alasan. Di Piala Asia 2023, Jepang sempat dibuat kerepotan oleh timnas Indonesia. Meskipun pada akhirnya Jepang mampu menang dengan skor 3-1, Garuda menunjukkan pertahanan yang solid dan pantang menyerah. Selain itu, Yamamoto juga mengkhawatirkan faktor supporter. Ia tahu bahwa timnas Indonesia memiliki basis penggemar yang fanatik, dan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Jepang.
Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter Garuda sangat fanatik, jelas Yamamoto. Jepang akan bertandang ke Indonesia pada 14 November 2024 mendatang. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu duel terpanas di grup C. Bisakah timnas Indonesia mengalahkan raksasa Asia ini dan lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita dukung dan doakan Garuda. Kaoru Mitoma ancam skuad Garuda. Sayap serang timnas Jepang, Kaoru Mitoma, menebar ancaman jelang timnya bertandang ke markas timnas Indonesia. Ia sesumbar, Samurai Biru belum pernah kalah di laga tandang. 2 laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah, kata Mitoma dilansir dari Soccer King, Minggu, 20 Oktober 2024. Jadi kami ingin memenangkan laga tandang dengan baik dan mencapai titik di mana kami bisa mencetak gol di 2 laga tandang berikutnya, tambah pemain Brighton Hove Albion itu. Setelah bertandang ke Indonesia, timnas Jepang juga akan bertamu ke markas timnas Cina. Pertandingan itu akan berlangsung di Xiamen Egret Stadium, Xiamen, Cina pada 19 November 2024. Timnas Jepang disebut lagi gacor kayak Manchester City. Timnas Jepang sedang mengamuk di grup C kualifikasi Piala Dunia 2024, Indonesia menghuni peringkat 5. Media Inggris, The Guardian, sampai menyamakan Jepang dengan Manchester City, tim yang mendominasi Liga Inggris dalam 7 musim terakhir. Korea sangat bergantung pada pemain besar mereka, sementara Samurai Biru adalah mesin 3 poin yang sangat kencang, tulis media itu. Mesin tersebut akan diuji oleh tim Garuda pada 15 November mendatang, atau 2 jeda internasional mendatang. Jika Indonesia bisa menampilkan pertahanan solid dan Martin Paes terus-menerus save ajaib, Jepang diprediksi tak akan mendapat skor telak lagi di Jakarta. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu memberikan pujian kepada Shin Tae-yong setinggi langit. Menurut Moriyasu, sepak bola timnas Indonesia berkembang luar biasa sejak dipimpin oleh Shin Tae-yong. Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Jepang berhasil menang dengan skor 3-1 saat menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Meski berhasil menang atas Indonesia, Jepang tampak sedikit kesulitan saat melawan Garuda. Pertahanan solid yang diciptakan oleh Jordi Amat CS membuat pasukan Moriyasu itu kesulitan menciptakan peluang. Bahkan, timnas Indonesia juga berhasil menjebol gawang Jepang di injury time melalui aksi Sandy Walsh. Setelah pertandingan, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu pun memuji Shin Tae-yong setinggi langit. Menurutnya, tangan dingin Shin Tae-yong berperan penting di timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong disebut telah memberikan perubahan sehingga timnas Indonesia mampu merepotkan tim kelas dunia seperti Jepang. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman News 1. Pujian pelatih Jepang tersebut tak berlebihan, terbukti skuad Garuda mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan berhasil melenggang ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara tetangga makin pusing, pelatih Jepang yakin Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negara jiran Indonesia, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, bisa jadi semakin dibuat pusing. Sebab, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memprediksi bahwa timnas Indonesia akan lolos otomatis mendampingi negaranya ke Piala Dunia 2026 mendatang. Moriyasu memuji permainan timnas Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, ranking FIFA timnas Indonesia menjadi yang terendah. Indonesia awalnya tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu justru menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim merah putih kini menjadi kuda hitam di grup C. Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan, pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia lolos dari grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkei Asia, dilansir dari Japanese Station. Bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah, ada kabar baik dari Jai Idzes jelang timnas Indonesia melawan Jepang. Namun ada juga kabar buruk datang dari salah satu pemain Garuda, jelang laga krusial itu. Ada kabar baik dari wakil kapten timnas Indonesia, Jai Idzes. Pemain Venezia di Serie A Liga Italia itu bakal main saat skuad Garuda melawan timnas Jepang, pada November mendatang.
Jai Itzes mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia berhadapan dengan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran kedua saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Namun demikian, hal itu tidak akan terjadi karena pemain berusia 24 tahun tersebut menerima kartu kuning yang pertama pada ronde kedua. Kartu kuning dari ronde kedua tidak akan terbawa untuk ronde ketiga karena ada pemutihan setelah pergantian putaran tersebut. Artinya, Jai Itzes baru mendapat satu kartu kuning saat ini. Jai Itzes tidak akumulasi kartu dikarenakan itu, versus Vietnam, masih masuk round 2. Sedangkan untuk round 3 pemutihan semua. Yang dihitung hanya round 3, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com. Dengan kata lain timnas Indonesia hanya kehilangan Ivar Jenner yang menjamu Jepang. Jenner mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina dalam 2 laga berturut-turut. Kini, timnas Indonesia dihadapkan dengan 2 laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi, yang akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno pada November mendatang. Meski diselenggarakan di kandang, tetap saja laga tersebut sulit bagi skuad Garuda karena perbedaan kualitas dengan Arab Saudi dan Jepang. Jadi, Itzes bisa dipastikan bakal tersedia untuk laga melawan Jepang pada bulan depan terkecuali dia mengalami cedera. Sang pemain Venezia, yang menjadi wakil kapten untuk timnas Indonesia, telah mengirimi pesan kepada para supporter di media sosial Instagram menjelang 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia berjanji untuk terus berjuang sekalipun baru saja menderita kekalahan dari Cina pada bulan Oktober ini. Tentu saja kami akan diuji dalam perjalanan kami. Kini saatnya untuk tetap bersama, menjadi lebih baik dan menunjukkan kepada dunia tentang apa yang bisa kami lakukan, kata Itzes dalam unggahannya di Instagram. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa semuanya di bulan November. Terima kasih untuk dukungannya. Kita Garuda, kata Jai Itzes. Cuma main setara waktu masak mie, apa yang Suwon FC lakukan ke Pratama Arhan itu jahat? Lama menunggu untuk bisa dimainkan oleh Suwon FC, pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan pada Minggu, 6 Oktober 2024, akhirnya bisa menjajal rumput stadion. Pratama Arhan akhirnya diturunkan oleh pelatih Suwon FC, Eun Jung Kim pada pertandingan tandang melawan Pohang Steelers. Namun yang jadi masalah, Eun Jung Kim seolah tak ikhlas menurunkan Pratama Arhan. Bayangkan saja, suami dari Aziza Salsa itu dimainkan pada menit ke-93. Arhan masuk menggantikan Jaewon Lee. Praktis Pratama Arhan hanya main sekitar 4 menit. Total Arhan baru bermain di 2 pertandingan dengan total durasi 8 menit. Waktu 4 menit Pratama Arhan setara dengan waktu memasak mie instan. Kondisi ini tentu saja cukup mengkhawatirkan. Apalagi beberapa waktu lalu, Arhan dipanggil kembali oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Arhan ini menimbulkan pro kontra di kalangan publik sepak bola nasional. Dengan hanya memainkan 8 menit di 2 pertandingan, Arhan dianggap tak layak bela timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong punya alasan tersendiri mengapa memanggil kembali Arhan ke skuad merah putih. Jika timnas tidak memilih dia, performanya bisa merosot. Saya pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar Shin pada Desember 2023. Pratama Arhan meraih perhatian bersama timnas Indonesia sebelum bersinar di PSIS Semarang, di mana ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada Piala Menpora 2021. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira! Sempat ditepikan Shin Tae-yong, Elkan Bagot akhirnya comeback. Kabar gembira datang dari bek jangkung Indonesia, Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun itu sempat ditepikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong di FIFA Matchday bulan lalu. Namun, kabar gembira itu datang dari pemain kelahiran Bangkok, Thailand. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan karena cedera, Elkan Bagot segera comeback dan merumput kembali bersama Blackpool. Pelatih Steve Bruce sebelumnya menyebutkan sang bek muda harus memakai sepatu pelindung karena cedera parah. Jeda internasional selama 2 pekan ini dimanfaatkan Blackpool untuk menyembuhkan pemain yang sedang cedera. Mereka semua, termasuk Elkan Bagot, sesuai jadwal dan ingin bermain di lapangan, yang merupakan sebuah permulaan, kata Steve Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Dia memaparkan, dalam 2 minggu ke depan, sebagian besar dari pemain yang cedera sudah berlatih dengan klub. Oli, Norburn, dan Elkan Bagot sama-sama berada di lapangan minggu ini, jadi mereka akan berlari di sana, dan mudah-mudahan kita bisa melihat mereka kembali ke skuad dalam beberapa minggu ke depan, tegas dia. Masih layakkah Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Reaksi Pau Marty Vicente usai timnas Malaysia dibantai Selandia Baru. Pelatih kepala timnas Malaysia, Pau Marty Vicente, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai timnya tumbang melawan Selandia Baru dalam laga persahabatan FIFA Matchday Oktober 2024.
Vicente mengakui timnas Selandia Baru merupakan salah satu lawan terberat yang pernah dihadapi Malaysia. Selepas pertandingan, Vicente mengungkapkan penyesalannya kepada para penggemar, terutama yang datang mendukung tim di Auckland. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh supporter yang menonton dari Malaysia dan yang datang ke sini, ujar Vicente sebagaimana dikutip dari Barian. Mereka datang berharap melihat tim ini menang dan tampil bagus. Namun, kami tidak memberikan hasil yang diharapkan. Juru taktik asal Spanyol itu menyadari bahwa laga menghadapi Selandia Baru merupakan sebuah tantangan besar. Kadang-kadang, saya pikir kami menghadapi tim yang sangat kuat, ucapnya. Ini mungkin salah satu tim terkuat yang pernah kami hadapi. Namun, bagi para pemain, pengalaman ini adalah pelajaran berharga. Meski timnya mengalami kekalahan telak, Vicente menekankan sisi positifnya, khususnya soal performa Harimau Malaya di babak pertama yang berhasil mempertahankan skor imbang tanpa gol. Sayangnya, Malaysia harus kebobolan 4 kali pada babak kedua. Menanggapi soal permainan di babak kedua, Vicente mengatakan kesalahan terjadi saat transisi dan bukan saat bertahan. Di babak pertama, kami menghadapi banyak tekanan tapi kami tetap kuat dan tetap percaya, tutur pelatih berusia 41 tahun tersebut. Saya pikir kami sedikit goyah dalam transisi, bertahan ke menyerang, tapi kami memasuki babak pertama dengan skor 0-0. Di babak kedua, kami kebobolan lebih banyak di fase transisi dibandingkan fase bertahan. Lebih lanjut, Vicente enggan mengeluhkan soal kinerja para pemainnya. Saya tidak bisa mengeluh atas usaha para pemain. Semuanya positif, ujarnya. Kami datang ke sini untuk berlatih dan menghadapi lawan yang kuat. Ini tantangan dan saya yakin kami akan belajar dari kekalahan tersebut. Sebagai informasi, ini adalah kekalahan pertama timnas Malaysia di bawah asuhan Vicente sejak ia mengambil alih jabatan pelatih kepala menyusul pengunduran diri Kim Pan-gon pada Juli lalu. Bagaimana menurut kalian? Punya hasrat main di Liga 1 Indonesia, Justin Hubner sebut 3 klub ini sebagai destinasi di akhir karir. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner membeberkan soal keinginannya untuk membela klub Liga 1 saat memasuki penghujung karir sepak bolanya. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membantu timnas Indonesia dalam keberhasilan menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sendiri merupakan pemain andalan di Wolverhampton U21 yang juga pernah berkiprah di Cerezo Osaka. Bek berusia 21 tahun itu pernah dipinjamkan ke klub Jepang tersebut hingga memutuskan untuk kembali ke Wolverhampton U21 karena jarang mendapatkan menit bermain. Kendati begitu, Justin Hubner kerap menjadi tulang punggung dari lini pertahanan bersama Wolverhampton U21 dan sedang berjuang untuk menembus tim utama dari klub Liga Inggris tersebut. Menurutnya, ia harus lebih banyak menarik perhatian klub lainnya demi mendapatkan banyak menit bermain demi bisa memperkuat skuad utama yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Walaupun bertekad untuk membuktikan diri terus bisa bermain di Eropa, namun dirinya membuka peluang untuk bisa berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Justin Hubner mengatakan bahwa jika dirinya terbuka untuk bisa membela klub Liga 1 saat memasuki masa penghujung karirnya. Bahkan, Justin Hubner secara belak-belakan menyebut klub Bali United sebagai salah satu klub Indonesia yang ingin ia bela. Kamu tahu tidak jika saya bilang tidak pada semua klub orang-orang tidak akan menyukainya, ujar Justin Hubner dikutip dari YouTube Sport 77 Official. Jadi saya pikir untuk hidup, Bali sangat bagus, juga klubnya Bali United, tambahnya. Tak hanya itu, Justin Hubner juga menyebutkan jika Persib Bandung dan Persija menjadi pilihan yang bagus untuk dirinya bela suatu saat nanti. Meski begitu, kepindahan untuk membela klub Liga 1 Indonesia tak ingin ia jadikan sebagai ambisi dan tujuan dalam karirnya dalam waktu dekat. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, pungkas Justin Hubner. Itu bukan ambisiku, saya tidak ingin berada di klub Indonesia sekarang, mungkin di akhir karirku bermain di Indonesia mungkin Bandung, Makassar mungkin di Bali United, lanjutnya. Dirinya mengaku jika tak terlalu mengetahui terkait klub terbaik yang ada di Indonesia sehingga ia akan memikirkan dengan matang suatu hari nanti. Bahkan dirinya sempat bergurau untuk membuka peluang membela Persifa Fakfak yang merupakan daerah asal dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri. Saya ingin bermain untuk klub terbaik, saya tidak tahu apa klub terbaik di Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19.
pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions, julukan Singapura, kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Malaysia. 4. Vidislav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vidislav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Din The Nam, Timnas Vietnam U20. Din The Nam harus rela melihat timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Din The Nam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih timnas Vietnam. Hal itu setelah timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos, julukan timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold, dikutip dari laman Socceroos. Bagaimana menurut kalian?